Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di pekan kedua eh, mata kuliah wawasan sosial budaya maritim PTMKU. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada pekan kedua ini kita akan membahas materi visi kemaritiman dan konsepsi pembangunan maritim Indonesia. Saya berharap bahwa adik-adik sekalian sudah menyelesaikan tugasnya di sekolah karena ada tugas terstruktur dalam bentuk paper individu yang harus dikerjakan di menu tugas. Setelah itu Anda ketik intisarinya di menu forum. Tentu petunjuknya ada di menu alur pembelajaran karena di sana ada skenario pembelajaran. Di alur pembelajaran juga ada sub materi terkait dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan Anda sehat dan bisa mengerjakan itu dengan baik, karena itulah hakikat dari kita belajar. 1 SKS itu 1 jam belajar mandiri, 1 jam tugas terstruktur, dan 1 jam kita akan tetap muka. Nah, sementara mata kuliah kita ini 2 SKS, berarti semuanya dikali 2, 4 jam Anda di luar kelas, 2 jam pelajaran Anda di kelas, baik itu luring maupun daring. Nah, materi ini sebenarnya akan saya kirimkan ke WA grup kelas kita dalam bentuk video di YouTube. Anda harus melihatnya karena kita tidak mungkin Zoom cukup lama. Jadi Zoom kita cukup 45 menit saja. Saya akan mendengarkan bagaimana pemahaman Anda terkait materi ini. Kita akan berdiskusi kalau ada hal yang kurang jelas. Sementara saya akan memberi kesimpulan saja. Tidak menjelaskan lagi materi ini karena file videonya akan saya kirim ke WA Group. Dan Anda wajib melihatnya minimal 1 kali, komen nama dengan NIM Anda. Karena kita mau lihat siapa yang menyimak materi, karena itu bagian dari pembelajaran kita. Baik, adik-adik sekalian yang saya banggakan, di bagian pertama ini kita akan melihat bahwa kenapa mata kuliah ini ada di Unhas. Tentu ada kaitannya dengan visi dan pola ilmiah pokoknya Unhas. Unhas ini rumah kita, ya, sebuah lembaga pendidikan di mana visinya di situ tertera bahwa Unhas sebagai pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim Indonesia, biasa disingkat dengan BMI. Nah, inilah visi yang tentu harus diwujudkan, ya. Jadi kata kuncinya di sini yang terkait dengan mata kuliah kita adalah berbasis benua maritim Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ada pola ilmiah pokok. Jadi pola ilmiah pokok inilah kemudian yang terjemahkan secara lebih rinci visi Unhas tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa pola ilmiah pokok Unhas itu merupakan rujukan orientasi pengembangan Unhas sebagai lembaga pendidikan tinggi. Menjadi arah pengembangan tridharma sekaligus memberikan nuansa spesifik kepada berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi ini. Ya, kita di sini kan ada 14 fakultas kurang lebih, ya. Kemudian memberikan spirit dan karakter keilmuan khusus untuk membedakannya dengan berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Jadi kita punya hal yang spesifik di mana di situ bernuansa benua maritim Indonesia. Jadi berbasis benua maritim Indonesia. Nah, sehingga tentu nuansa kelautan dari pola ilmiah pokok ini dikembangkan secara tersebar pada berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang diasuh oleh fakultas-fakultas. Sharing Unhas Maritime Culture Ethos. Nah, kemudian dikembangkan secara memusat pada sekumpulan disiplin ilmu yang membentuk program studi yang mendukung PIP ini secara melembaga dalam 1 atau lebih fakultas. Nah, di Unhas ini ada UPTMKU, di mana di situ ada mata kuliah wawasan sosial budaya maritim yang diprogram oleh seluruh mahasiswa Unhas, dengan harapan agar ada pemahaman, ada wawasan yang cukup terkait dengan sosial budaya maritim itu, sehingga bisa memudahkan terwujudnya visi Unhas di mana berbasis benua maritim Indonesia. Kira-kira itu penjelasan singkat dari saya. Nah, sekarang kalau kita bicara Indonesia, negara kita ini di peta dunia, ya, seringkali saya pikir Anda sudah memahami ini, bahwa Indonesia itu berada di posisi silang dunia.
Indonesia berada di posisi silang dunia. Bagaimana itu yang disebut posisi silang dunia? Ya, kalau bicara geografinya kan dia berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalau Anda lihat di slide ini, Anda melihat posisi kita ini sangat strategis sebenarnya. Tapi tentu dengan kondisi seperti ini ada apa namanya, ada kekuatan kita, ada juga kelemahan tentu, di mana ya kita harus menggunakan kekuatan itu untuk menghadapi ancaman, kita harus menggunakan kekuatan itu untuk merebut peluang. Nah, sebaliknya juga kita harus mengeliminir kelemahan kita untuk menghadapi ancaman, dan kita harus bagaimana memperbaiki kelemahan-kelemahan itu agar kita bisa meraih peluang-peluang terbaik dari posisi di mana kita berada dalam peta dunia, ya. Jadi kita ini antara dua benua kan dari dulu Anda paham. Benua Asia, benua Australia, ya, Samudra Pasifik, Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Nah, posisi ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Saya pikir punya arti yang sangat strategis, ya, punya arti yang sangat strategis. Kalau kita bicara sejarah Nusantara kita, saya pikir Sriwijaya itu sebuah kerajaan besar pada zamannya, dan dia hanya menggunakan Selat Malaka sebagai potensi utama, potensi besar. Apalagi Indonesia sekarang sudah sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, kondisi kita berada di posisi silang ini tentu memiliki konsekuensi logis, ya, baik itu keuntungan maupun mungkin kerugian dari posisi itu, ya. Nah, nanti kita akan bahas secara spesifik di pertemuan selanjutnya tentang sumber daya apa yang kemudian kita miliki, baik itu hayati maupun non hayati sumber daya alam kita, kaitannya dengan kita berada di posisi silang dunia. Nah, cuma yang perlu saya sampaikan bahwa tentu dengan kita berada di posisi silang dunia itu, kita berada dengan lintang dan bujur tadi, kita berada di daerah Khatulistiwa. Membentang Khatulistiwa di Nusantara ini yang membuat Indonesia ini merupakan negara yang beriklim tropis, ya, dia beriklim tropis. Dan saya pikir kita bukan negara di mana di saat musim dingin tulang ini seperti remuk karena dinginnya menusuk sampai ke tulang, atau di saat musim panasnya seperti kulit ini terbakar karena panasnya matahari. Indonesia saya pikir ya seperti surga di bumi, ya, banyak orang mengatakan begitu, ya, karena sumber daya alamnya banyak tentu, dan iklimnya juga sangat bersahabat. Walaupun kondisi sekarang ini kan kadang terjadi La Nina, kadang terjadi El Nino dan seterusnya, ya, musim kadang susah ditebak lagi. Itu juga karena reaksi alam yang sudah mengalami kerusakan. Baik, selanjutnya sering juga Anda mendengar bahwa Indonesia ini atau NKRI itu merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, ya. Nah, kalau kita lihat di konstitusi kita di pasal 25A itu kan dikatakan Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, Indonesia ini bentuknya kan kesatuan, jadi ada namanya bentuk negara, ada bentuk pemerintahan. Nah, itu sangat jelas tertera di konstitusi kita bahwa Indonesia itu negara yang bentuknya kesatuan, bukan negara serikat. Kemudian Indonesia itu bentuk pemerintahnya republik, bukan monarki, bukan kerajaan, ya. Nah, dan kita ini negara berciri Nusantara. Tidak semua negara itu merupakan negara yang berciri Nusantara. Mungkin ada negara kepulauan, negara pulau, negara pantai, tapi dia bukan negara Nusantara, berciri Nusantara, ya. Filipina negara kepulauan, Jepang negara kepulauan. Nah, dalam konteks kita negara kepulauan berciri Nusantara. Nah, seperti apa itu nanti kita bahas di sejarah, karena sebenarnya konsep Nusantara itu disampaikan oleh Insinyur Juanda di saat jadi Perdana Menteri di Indonesia. Makanya lahir Deklarasi Juanda yang kemudian mereduksi apa yang disampaikan oleh Undang-Undang Hindia Belanda tahun 1939. Dan Deklarasi Juanda itulah kemudian akhirnya berafiliasi dengan hasil dari Konvensi Hukum Laut PBB, ya, karena 3 kali dilakukan. Yang terakhir tahun 1982 yang melahirkan banyak hal terkait dengan wilayah negara kepulauan. Nah, kalau kita bicara Indonesia kan negara kita ini provinsinya banyak, ya. Jadi negara Indonesia itu kan dibagi atas, bukan dibagi menjadi, ya. Dibagi atas provinsi ada kabupaten kotanya,
kemudian ada struktur-struktur pemerintahan di dalamnya ya. Ada 34 provinsi, kabupaten kotanya 514 ya. Desa kelurahannya 82.000 lebih. Ini kan begitu besar, yang katanya kalau petanya Indonesia itu dibentangkan di Eropa ya, wilayah Indonesia dibentangkan di Eropa bisa menjadi 10 negara ya. Sangat luas. Nanti kita lihat itu nanti di kondisi geografinya, sumber daya alamnya ya, karena garis pantai saja itu kan kita terpanjang kedua di dunia. Sangat panjang kita punya garis pantai. Cuma ironisnya ya, garam diimpor, padahal kita juga beriklim tropis. Nanti kita lihat itulah dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian selanjutnya, bahwa kalau kita bicara kepulauan ya, kepulauan itu kan kata dasarnya pulau ya, ada awalan dan akhirannya. Jadi kepulauan itu adalah gugusan pulau-pulau. Jadi ada banyak pulau ya tadi, mulai dari Sumatera sampai di Papua ya, ada banyak pulau besar dan pulau kecil. Ada perairan di antaranya, yang dalam bahasanya deklarasi Juanda itu ada namanya laut pedalaman atau laut Nusantara. Kemudian di luarnya itu ada laut teritori ya, dengan diukur 12 mil. Nanti kita bahas itu di sejarah tentang wilayah laut. Kemudian ada angkasa di atasnya. Jadi pulau-pulau itu daratan, ada perairan laut ya, kemudian ada angkasa di atasnya, ada udara di atasnya. Itu merupakan satu kesatuan. Jadi ya itulah makna negara kepulauan ya. Dia satu kesatuan yang utuh dengan unsur air sebagai penghubung. Jadi sebenarnya laut itu bukan pemisah. Laut itu adalah pemersatu bangsa, pemersatu wilayah kita ya. Dia hanya mengantarai saja, karena laut pedalaman itu, laut antar pulau itu lautnya bangsa Indonesia, wilayah kedulatannya kita ya. Nah, kalau kita bicara jumlah pulau ini, jumlahnya tentu bisa fluktuatif ya, karena kondisi pulau-pulau itu banyak yang kecil dan tidak berpenghuni, serta bisa jadi mengalami abrasi, bisa jadi karena permukaan laut itu naik ya, karena pemanasan global, akhirnya kemudian yang dulunya muncul pulaunya sekarang tidak, bisa jadi seperti itu. Jadi ini dari literatur kita ada 17.000 lebih pulau ya. Kemudian ya 2/3 dari negara kita ini adalah lautan, sangat luas ya, sangat luas. Makanya hamparan laut yang ditumbuhi pulau-pulau, kan biasa begitu istilahnya ya. Kemudian Nusantara, jadi negara kepulauan berarti Nusantara. Jadi Nusantara ini dari kata nusa dan antara. Jadi nusa dalam bahasa Sanskerta itu pulau atau kepulauan, antara itu dalam bahasa Sanskerta, antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Jadi ya pulau di antara laut, itulah Nusantara. Banyak pulau berarti kepulauan gitu ya. Nah, akhirnya kemudian lahirlah itu yang disebut dengan konsep wawasan Nusantara ya. Wawasan cara pandang. Jadi setelah belajar wawasan sosial budaya maritim, harusnya kita memiliki wawasan Nusantara, karena wawasan Nusantara itu wawasan nasional. Wawasan nasional itu yang akan mengantar bangsa itu untuk mencapai tujuannya. Karena kalau dia tidak memiliki wawasan yang benar, maka dia tidak akan pernah bisa bersumbangsi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kalau pemerintah yang tidak benar dalam wawasannya, wawasan nasionalnya, maka kemudian kebijakannya bisa tidak sesuai dengan realita yang ada gitu ya. Jadi cara pandang sikap bangsa ini tentang dirinya yang bhinneka, karena kita ini banyak suku bangsa dengan banyak budayanya tentu yang bermacam-macam. Nanti kita bahas itu tentang budaya lah, cultural universal dan seterusnya, wujud budaya, ide gagasan ya, pola tindakan dan hasil karya. Nanti kita bahas itu di materi tentang kebudayaan. Serta lingkungan geografinya yang berwujud kepulauan. Ya, tentu ada landasannya, landasan idilnya Pancasila dan landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar. Jadi wawasan Nusantara itu intinya sebenarnya ada dua. Bagaimana persatuan bangsa ini terwujud, yang tadi Bhinneka menjadi Tunggal Ika, dan bagaimana kesatuan wilayah NKRI ini terjaga utuh, jangan lagi ada lepas. Timur-timur dulu wilayah kita lepas jadi negara. Pulau Sipadan Naligitan dulu wilayah kita, sekarang diambil Malaysia, kalah di Mahkamah Internasional. Nanti kita bahas juga di sejarah lebih lanjut ya. Nah, kata Nusantara sebenarnya itu sudah ada di masa Majapahit ya, karena ya Sumpah Palapa Gajah Mada itu kan dia mengatakan saya tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Nah, Nusantara yang dimaksudkan oleh Gajah Mada adalah seluruh pulau di luar Jawa, di mana Jawa menjadi ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, tapi tentu dalam konteks sekarang ini Nusantara ini adalah seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya adalah kita mau bicara tentang apa itu benua maritim. Benua maritim, karena banyak yang biasa mengartikan benua maritim itu
sama dengan laut. Tidak salah juga, cuma kurang tepat ya, karena bukan hanya laut. Bukan hanya laut. Nah, kalau kita bicara benua maritim, kalau kita mau definisikan ya, bahwa benua maritim sebenarnya adalah wilayah perairan dengan hamparan pulau-pulau di dalamnya. Jadi ada, kan tadi 2/3 wilayah kita laut ya. Jadi kalau kita lihat di peta itu ya, bahwa kita ini hamparan laut yang ditumbuhi pulau. Jadi dominasi laut terhadap pulau itu ada di negeri kita ya. Tapi dia merupakan satu kesatuan alamiah. Jadi darat, laut, udara di atasnya itu fix sebuah kesatuan. Kalau bicara darat kan berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar ya. Kalau laut itu berdasarkan deklarasi Juanda awalnya ya, 12 mil diukur dari pulau terluar ke satu pulau terendah, dan seluruh laut antar pulau laut kita itu menurut isinya deklarasi Juanda. Kalau udara ada perjanjian internasional yang walaupun hari ini belum ada kesepakatan jelas, tapi yang pasti bahwa batas udara sebuah negara itu adalah batas optimal pesawat terbang komersil itu bisa terbang. Ada sekian puluh ribu mil di atas permukaan laut. Nanti kita bahas tersendiri dari mata kuliah lain. Nah, kalau kita bicara ini sebagai sebuah kesatuan, tentu bicara benua maritim itu kita tidak bicara hanya aspek fisiknya saja. Tapi bicara benua maritim kita bicara juga aspek lainnya ya. Jadi ada iklim, ada cuaca, keadaan air, tata kerak bumi, ada keragaman biota, dan tentu yang paling utama adalah ada tatanan sosial budaya. Ada manusia di situ yang bermasyarakat, yang melahirkan budaya. Nah, jadi kalau kita bicara dalam perspektif pembangunan, sebenarnya sosial budaya itu merupakan komponen yang paling utama, komponen yang dominan lah, karena masyarakat manusia inilah dengan kebudayaannya yang menjadi subjek sekaligus objek di dalam berbagai bidang kehidupan kemaritiman. Nah, sementara tentu kalau kita bicara tadi komponen alam lautnya, daratnya, udaranya, dan segenap sumber dayanya, baik itu hayati maupun non hayati, itu sebenarnya merupakan potensi alam karunia Tuhan ya, dan itu yang digunakan untuk pembangunan benua maritim Indonesia ke depan. Maaf ya. Kemudian yang selanjutnya adalah visi dan misi kebijakan kelautan Indonesia. Nah, silakan Anda cari tahu lebih jauh ya, bahwa di sini sebenarnya kalau kita bicara visi kebijakan kelautan Indonesia itu untuk mewujudkan Indonesia yang menjadi poros maritim dunia yang kuat dan mandiri. Jadi visi kebijakan kelautan Indonesia itu adalah bagaimana mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia yang kuat dan mandiri. Nah, dari visi itu ada misinya. Bagaimana penegakan kedaulatan, penegakan hukum dan keselamatan laut. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Bagaimana terbangunnya kualitas sumber daya manusia yang andal. Bagaimana pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan. Kemudian terkait dengan sumber daya kelautan terkelola optimal, karena jangan sampai yang mengelola ini adalah orang-orang asing yang melakukan tindakan ilegal. Ya. Kemudian diplomasi maritim. Ya, tentu perlu ada diplomasi maritim. Kenapa? Karena kita ini berada di sebuah kawasan yang wilayah-wilayah kita ini banyak beririsan dengan wilayah-wilayah negara lain, baik itu dalam konteks laut teritori maupun dalam konteks zona ekonomi eksklusif. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah apa itu poros maritim? Dari tadi kita bicara poros maritim. Nah, apa itu poros maritim? Nah, poros maritim itu sebenarnya adalah sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk apa? Untuk 4 hal. Menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Tapi kalau kita mau mau lihat lebih jauh sebenarnya, bahwa kalau kita bicara pembangunan maritim itu sebenarnya sektornya ada banyak, kurang lebih 12 sektor ya, mulai dari perikanan laut, transportasi, industri maritim, pertambangan dan energi, sampai pada pengelolaan sumber daya laut pantai dan pulau-pulau. Sehingga kemudian lahirlah itu 5 pilar. Nah, 5 pilar ya, ada 5 pilar dari visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pilarnya itu terkait dengan membangun kembali budaya maritim Indonesia, membangun sektor-sektor sumber daya dan ekonomi maritim, kemudian membangun infrastruktur maritim, membangun diplomasi maritim, dan membangun pertahanan dan keamanan maritim. Tentu yang menjadi simpulnya ini adalah pembangunan tol laut, karena itu terkait dengan aksesibilitas. Ya, mari kita lihat satu persatu dari pilar itu ya, adik-adik. Jadi pilar pertama itu adalah terkait dengan pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Jadi kita mau kembali untuk
jaya di laut. Ya, karena nenek moyang kita seorang pelaut, dan kemudian kerajaan-kerajaan Nusantara dulu ada kerajaan-kerajaan yang mencapai masa keemasannya sebagai sebuah kerajaan maritim, ya. Nah, Indonesia ini kan tadi seperti yang kita lihat ya, kurang lebih 17.000 pulau ya. Kita harus menyadari diri ini sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya dan masa depannya itu sangat ditentukan. Bagaimana bangsa ini mengelola lautnya, bagaimana bangsa ini mengelola samudra ya. Karena ada banyak potensi di sana. Ada banyak tenaga kerja bisa diserap kalau kemudian ada pembangunan dilakukan di sana, walaupun tentu ya butuh investasi yang besar. Tapi ya disitulah bangsa ini harusnya mendapatkan kemajuannya ya. Kemudian selanjutnya adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut. Jadi ya, fokus membangun kedaulatan pangan laut. Ya, jadi biota laut kita banyak. Terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove kan ada karena kita di negara khatulistiwa, iklim tropis, dan itu semua menjadi habitatnya, ekosistemnya biota laut. Nanti kita bahas tersendiri itu di materi berikutnya. Yang pasti bahwa di pilar kedua ini diharapkan bahwa ada kedaulatan pangan laut. Ya, bagaimana menjaga dan mengelola sumber daya laut kita melalui pengembangan industri perikanan, menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Jadi nelayan itu kan stakeholder utama sebenarnya, kategori utama ya dalam konteks masyarakat maritim. Nah, kekayaan maritim kita itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang terkait langsung, ya nelayan, pelayar, pengguna jasa-jasa laut. Ya. Jadi ya itu yang dimaksudkan ya, karena itu tadi harusnya bahwa yang sejahtera itu adalah masyarakat pesisir, masyarakat pulau-pulau. Tapi kalau kita lihat kehidupannya banyak yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Kemudian selanjutnya adalah pilar ketiga, komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Kenapa? Karena di masyarakat, di negara maritim, itu negara kepulauan, itu sebenarnya persoalan besarnya tentu adalah ada persoalan aksesibilitas. Bagaimana barat, timur, timur, barat, utara, selatan, selatan, utara itu bisa lebih mobile dan bisa berinteraksi dengan baik. Makanya di situ ada terkait pembangunan tol laut, terkait pelabuhan laut, ya, terkait logistik, terkait industri perkapalan, ya, itu semua. Jadi ada aksesibilitas. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada 5 ya, ada 5 pelabuhan besarnya ini, ada di Sorong, Makassar, Surabaya, Jakarta, Belawan. Nah, nanti kemudian ada yang menghubungkan. Selanjutnya ini adalah rancang arsitekturnya atau laut Indonesia, ya. Nah, harapannya adalah bahwa ada aksesibilitas yang baik ya. Kemudian ada ALKI. Kalau kita lihat ini ada ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, yang kapal asing bisa berlayar sepanjang tidak melanggar hukum nasional. Nanti kita lihat juga itu di materi sejarah maritim. Kemudian yang keempat ini diplomasi maritim. Ini penting. Jadi bagaimana kemudian bangsa ini bisa mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Karena ya konflik-konflik itu kan ada di Natuna, itu kan ada konflik yang berkepanjangan yang belum selesai, dan ada beberapa titik sebenarnya di mana kita masih belum final kaitannya dengan wilayah laut kita dengan Malaysia, dengan Filipina dan beberapa negara tetangga, dan itu bisa menjadi sesuatu yang buruk dalam konteks hubungan bilateral, hubungan regional ya. Jadi kalau kita bicara diplomasi maritim ini tentu harus mengajak seluruh mitra Indonesia untuk bekerja sama bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut ya, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut. Nah, itu yang terkait dengan diplomasi maritim ini. Kemudian yang terakhir adalah pilar kelima. Sebagai negara yang menjadi titik tumpu 2 samudra, Indonesia berkewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Ayo, alutsista kita, TNI Angkatan Laut kita itu harus kuat. Kenapa? Karena ya harus menjaga kedaulatan kita. Dan itu wilayah kita ada sangat luas ya. Kita seharusnya punya alutsista yang modern, yang canggih ya. Karena sebagai negara yang wilayah lautnya luas, ya tentu bukan hanya dalam konteks menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim NKRI, tapi juga tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Kan biasa kita dengar ada pembajakan terjadi ya di wilayah perairan kita yang berbatasan dengan Filipina. Apalagi Indonesia itu ada
ada alkinya ada 3 itu. Alur laut Kepulauan Indonesia ada 3. Di mana kapal asing berlayar di situ. Dan tentu Indonesia ya harus memfasilitasi bagaimana pelayaran itu aman ya, dilakoni di alur laut Kepulauan Indonesia. Oke adik-adik, mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah bagi kita semua menjadi ibadah. Silakan diperkuat dengan membaca literatur, karena ini kan wawasan ya, bagaimana memperbanyak informasi, bagaimana memperbanyak membaca, sehingga kita bisa mengetahui juga lebih banyak. Baik, terima kasih banyak. Billahi bismillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.